Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Aldi Ridwan Damarpau, NPM 1904290002 Agroteknologi 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman pohon kelapa sawit. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? Kelapa sawit atau Aelasis guinensis Jack merupakan tanaman perkebunan penting di Indonesia. Indonesia adalah negara produsen minyak kelapa sawit utama di dunia. 48% minyak kelapa sawit di dunia diproduksi oleh Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Kelapa sawit adalah tanaman palma penghasil minyak makanan, minyak industri, dan biodiesel bahan bakar nabati. Sayangnya, produktivitas kebun kelapa sawit secara nasional masih rendah, terutama perkebunan rakyat yang dikelola secara perseorangan. Tingkat produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor lingkungan, tempat tumbuhannya, kualitas bibit yang digunakan secara teknik, budidaya dan pengolahan dalam budidayanya. Dan berikut ini cara budidaya kelapa sawit mulai dari pemilihan bibit hingga panen. Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings. Bibit kelapa sawit yang digunakan hendaknya adalah bibit yang berkualitas dan bersertifikat sehingga mutu benih dan kualitas maupun kuantitas buah yang dihasilkan nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Bibit kelapa sawit biasanya berupa kecambah atau bibit siap tanam yang biasa dibeli pada penyedia pembibitan kelapa sawit. Kelemahan menggunakan atau membeli bibit setiap tanam adalah harga yang relatif mahal sehingga biaya jauh lebih tinggi. Untuk menekan biaya pembelian bibit, sebaiknya menggunakan bibit kecambah yang disemaikan sendiri. Harga bibit kecambah kelapa sawit bervariasi, tergantung varietas dan kualitasnya. Dua tahapan dalam pembibitan kelapa sawit, yaitu tahapan pembibitan awal pre-nursery dan tahap pembibitan utama main-nursery. Tahap pre-nursery adalah tahap menumbuhkan kecambah kelapa sawit menggunakan polybag ukuran kecil, sedangkan tahap pembibitan utama main-nursery adalah pembesaran bibit kelapa sawit yang telah tumbuh sampai bibit siap tanam. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit setelah proses penanaman meliputi penyulaman, penanaman tanaman penutup tanah atau kacang-kacangan, membuat bokoran atau piringan, pemupukan, dan pemangkasan pelepah daun. Yang A. Penyulaman, yaitu mengganti tanaman kelapa sawit yang tumbuh kurang baik, rusak oleh hama atau mati. Penyulaman dilakukan pada musim hujan. Bibit yang digunakan untuk penyulaman hendaknya berumur sama dengan tanaman yang disulam. B. Penanaman kacang-kacangan, tanaman penutup tanah. Jenis-jenis kacang-kacangan yang sering ditanam di perkebunan kelapa sawit antara lain Centrosema dan Pureret javanica. Penanaman kacang-kacangan sebaiknya dilakukan segera setelah persiapan lahan selesai. Membuat bokoran atau piringan, yaitu membersihkan areal sekitar tanaman kelapa sawit dari gulma. Bentuk piringan mengelilingi batangan tanaman dengan diameter 2-3 meter. Pemangkasan daun pelepah. Pemangkasan daun dilakukan sesuai dengan umur atau tingkatan pertumbuhan tanaman. Pemangkasan daun bertujuan memperoleh pohon yang bersih dengan jumlah daun yang optimal dan mempermudah pemanenan. Terdapat dua macam pemangkasan dalam budidaya kelapa sawit, yaitu sebagai berikut. Pemangkasan pasir, yaitu pemangkasan pada tanam muda umur 16-20 bulan. Pemangkasan pasir dilaksanakan dengan membuang daun yang kering dan buah-buah pertama yang busuk. Pemangkasan produksi, yaitu pemangkasan pada tanaman kelapa sawit
yang mulai berbuah umur 20-28 bulan. Pemangkasan produksi dilakukan dengan memotong daun-daun tertentu sebagai persiapan pelaksanaan panen. Daun kelapa sawit yang dipangkas yaitu daun yang menumpuk satu sama lain atau songgong dua, serta membuang buah kelapa sawit yang busuk. Pemangkasan pemeliharaan yaitu pemangkasan yang dilakukan setelah tanaman kelapa sawit berproduksi. Pelaksanaan pemangkasan pemeliharaan adalah membuang daun yang menumpuk songgol 2 sehingga setiap tanaman hanya terdapat 28-54 helai daun. Jenis-jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit yaitu urea, TSP, SP, 36, KCI, kiserit, dan boraks. Dosis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan umur tanam. Jadwal pemupukan tanaman kelapa sawit yaitu 2 kali dalam setahun. Pemupukan pertama dilakukan pada awal musim hujan, September-Oktober, dan pemupukan kedua dilakukan pada akhir musim hujan, Maret-April. Tanaman kelapa sawit mulai berbuah pada umur 2,5 tahun, buah masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah yang dapat dipanen adalah buah yang telah matang panen. Ciri-ciri buah kelapa sawit matang yang sudah bisa dipanen adalah sedikitnya ada 5 buah yang jatuh dari tandan atau brondolan. Panen kelapa sawit dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pressure's been getting heavy. I know if I fuck us up, we'll be overdone. You'll forget me. I'm feeling bad that I act this way cause you let me. They call me king, but I know my queen will be there to check me. Last year, was running around 45th looking for Soho. Last night was riding down Rodeo looking for NoHo. It's crazy what can change in a year. Think that you know they'll go back and forth like a yo-yo. They live their life for the photos and see me, I'm acting solo cause I'm afraid to commit. Now can you tell me how I'm different than him?